Bisa. Ya, Rudiana. Waalaikumsalam, Bu. April. Vero, bagaimana kabarnya Tuban, Vero? Alhamdulillah, aman sentosa, Bu. Aman sentosa. Gak sampai banjir ya, belum musim hujan. Nggih, dereng, Bu. Masih di kampung ini? Tasik ten mriki. Ya wis. Sehat semua ya. Keluarga sehat ya, Vero. Sehat, Bu, alhamdulillah. Mana wajahmu, Vero? Tampilkan sih. Nah, ini Rudiana sudah. Rudiana tambah nyempluk. Makin subur, Bu. Iya. Saskia. Baik, bisa kita mulai ya. Sudah 24 ya. Kalau saya lihat absennya 26, hanya 2 orang. Nah, ini Vero. Ya. Baik, kita bisa mulai. Ya, usahakan bisa on cam ya. Kamu juga nyempluk ini Vero ya, pipi nih. Zeni di rumah, Zeni? Iya, Bu, di rumah. Oke. Baik, kita bisa mulai ya. Erlika mana ini Erlika? Alvia. Siap. Baik, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu kembali. Ya, saya lihat wajahnya seger-seger semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang kemarin terpapar? Ada yang sampai terpapar kemarin? Alhamdulillah belum, Bu. Ya, wis. Nggak usah pakai tambah gelar LC ya, sudah lolos COVID nanti ya, jadi lulusan COVID, nggak usah ya. Oke, kita mulai dengan kontrak perkuliahan. Sistem pengendalian sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Mudah-mudahan nggak bosan ya ketemu saya lagi ya. 4 semester Tidak, ini ya? Ibu. Alhamdulillah tidak, Bu. Mulai semester 4 ya, Akbi, semester 5 Akmen, semester 6 kemarin Medpen, nah sekarang SPM ya. Mudah-mudahan nanti di semester 8 ketemunya di Sempro dan ujian skripsi ya. Nah, usahakan di akhir semester 7 ini saudara sudah siap proposalnya, sudah dapat dosen pembimbingnya ya, sehingga awal semester 8 itu sudah sempro ya. Kemudian akhir semester 8 nanti sudah ujian skripsi. Bisa itu ya, sudah banyak contohnya dari kakak kelasmu yang kemarin itu sudah bisa selesai 8 semester.
nggak usah pakai nambah 9 ya, nggak usah mengadakan pendalaman di semester 9. Cukup sampai semester 8 saja. Nah, saudara masuknya ini bersama, keluarnya juga harus bersama ya. Jangan ada yang kamu aja dulu, yang dulu saya belakangan. Jangan begitu ya, semangatnya harus sama-sama. Gitu, sepakat? Sepakat, Bu. Nah, gitu, semangat ya. Tidak terasa ini sudah semester 7, bentar lagi sudah selesai ya. Baik, kita lanjutkan kontrak perkuliahan ya. Mata kuliah ini namanya Sistem Pengendalian Manajemen ya, dan pengampunya ini hanya saya saja. Mata kuliah ini hanya diberikan untuk program studi akuntansi saja ya. Ditaruh di semester akhir ya, di penghujung, karena sistem pengendalian manajemen ini dia mempelajari tentang konsep dari perencanaan, sistem perencanaan dan pengendalian manajemen ya, di mana sistem pengendalian manajemen ini nanti akan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu lingkungan, apa saja lingkungan pengendalian manajemen dan bagaimana proses pengendalian manajemen ya. Jadi lingkungan pengendalian manajemen nanti akan diberikan di awal ini sampai dengan menjelang UTS ya. Setelah UTS nanti baru masuk ke proses pengendalian manajemen. Nah, ini manfaatnya mungkin nanti bisa dibaca ya. Jadi ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh bagi mahasiswa akuntansi ya. Di mata kuliah wajib dan memberikan pengetahuan tentang sistem perencanaan dan pengendalian manajemen, serta menyediakan informasi untuk kedua pelaksanaan fungsi tadi, fungsi perencanaan maupun pengendalian. Ya. Nah, nanti karena yang kita pelajari nanti itu lingkungan atau manajemen control environment dan prosesnya, ya, di mana tujuannya atau fokus dari materi yang kita pelajari pada SPM ini adalah untuk implementasi strategi, ya. Artinya menjamin bahwa strategi itu dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi ya, arah materi perkuliahan kita itu ke sana. Dan beberapa materi yang ada di dalam SPM itu nanti kita lihat pada jadwal perkuliahan pertemuan 16, ada beberapa materi itu yang sudah saudara dapatkan pada mata kuliah sebelumnya ya. Makanya ini diletakkan di semester akhir ya. Jadi nanti ada perilaku, ada anggaran, ada analisa lapor keuangan, ya, ada admin, ada di sana ya, DM. Nah, oleh karena itu diharapkan, karena untuk menjadi seorang akuntan manajemen itu dia tidak cukup hanya berfokus pada di bidang keuangan saja ya. Tentunya dia membantu manajemen mulai dari proses fungsi perencanaan sampai dengan pengendaliannya ya. Untuk itu dia harus mengetahui seluruh proses bisnis internal yang ada di dalam perusahaan ya. Nah, proses pengendalian manajemen di sini adalah membantu untuk atau memfokuskan pada implementasi strategi yang nanti dirumuskan pada awal di perencanaan strategi. Baik, ini nanti mungkin bisa dibaca standar kompetensinya, kompetensi dasar, indikator ya, organisasi materi. Nah, ini yang penting ini adalah kita masuk kalau strategi pembelajarannya itu nanti kuliah kita tutorial ini adalah yang kita nilai itu adalah keaktifan saudara,
kegiatan dan keaktifan diskusi di dalam room ini ya, dalam ruangan ini itu 20%. Kemudian respon terhadap topik bahasan ya, jadi artinya itu ada pertanyaan maupun ada pendapat ya. Kalau misalnya saya kira-kira itu yang saya sampaikan ini sudah bisa dipahami. Terus kalau memang belum, itu saudara tanyakan. Kalau sudah punya pendapat yang berbeda juga silakan diutarakan ya. Nah itu ada poin itu ya. Kemudian tugas kelompok itu dengan tugas mandiri ya. Jadi tugas kelompok di sini nanti saudara setelah UTS itu ya, nanti akan ada materi-materi selama 7 kali pertemuan itu menjadi tugas kelompok ya untuk mempresentasikan. Sehingga pekan depan ini kalau saya lihat di absennya 26 dibagi 7 kelompok ya. Berarti ada yang 3, ada yang 4 ya. Kalau 3 kan 21 berarti lebih 5, berarti yang lainnya itu ada yang 4. Nah, materinya apa nanti saya bicarakan setelah ini. Kemudian untuk tugas mandiri itu ya, tugas mandirinya ini nanti ditanya juga terakhir menjelang UAS atau bersamaan dengan UAS, mungkin nanti ya saudara cari artikel jurnal ya, minimal itu sintanya adalah sinta 4, tapi usahakan itu sinta 2 ya. Jadi semakin kecil sintanya, kemudian saudara review, itu nanti akan lebih banyak saudara mendapatkan pembelajaran ya. Jadi maksud saya di sini saudara lihat dari artikel yang sudah jadi, mungkin nanti ini temanya dengan tema materi SPM, mungkin saudara nanti minimal bisa melakukan penelitian, mungkin saya juga membuat seperti itu tapi di tempat lain. Nah itu punya gambaran seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita sudah melihat penelitian orang lain itu paling enggak kita punya gambaran untuk bisa melakukannya itu. Jadi reviewnya nanti dari artikel jurnal itu saudara buat mirip seperti proposal, ada latar belakangnya, ada landasan teorinya sampai kerangka konsep, kalau ada kerangka konsepnya di dalam jurnal tersebut. Kemudian itu ada metodologinya ya, kemudian hasil diskusinya itu adalah pembahasan, kemudian implikasinya apa sampai kepada referensinya ya, simpulan dan saran. Nah biasanya sarannya tidak hanya simpulan saja, biasanya hasil pembahasan itu. Nah itu yang nanti akan saudara buat, itu individu ya. Nah usahakan itu artikel jurnalnya satu dengan yang lain tidak sama, tetapi kalau topik materi SPM-nya sama boleh ya. Misalkan saja salah satu topik yang ada di SPM itu adalah masalah manajemen kompensasi atau masalah PSC, balance scorecard. Nah, sama-sama ngambil manajemen kompensasi atau balance scorecard, tetapi punya bahasan yang berbeda, ya. Nah, itu tidak apa-apa, silakan. Tapi jangan satu artikel jurnal itu direview oleh 2 mahasiswa, ya. Kemudian untuk tugas kelompok tadi, materi pertemuan 9 sampai pertemuan 15 itu saudara buat dalam bentuk mind map ya, materinya saudara ringkas dengan mind mapping. Kemudian dari mind mapping itu nanti untuk menjelaskannya saudara buat PPT-nya ya. Nah, masing-masing chapter dari materi yang saudara
saudara buat mind mappingnya tadi itu ada studi kasusnya. Dalam satu chapter itu biasanya ada 4, pilih salah satu, kemudian saudara ringkas kasusnya tadi itu, masukkan di dalam PPT, kemudian itu dijawab, dipresentasikan. Itu ya. Untuk materi pertemuan 9 sampai 15 itu jangan dirubah materinya. Urutan materinya sudah berurutan karena ini kita mau berbicara tentang proses pengendalian manajemen. Jadi kalau misalkan mahasiswanya ada yang nggak bisa presentasi hari itu, maka mahasiswanya yang pindah kelompok. Jangan materinya yang harus dipindah, ya, karena materinya sudah berurutan. Gitu ya. Kemudian ini penilaiannya sama seperti biasa. Nah, sekarang kita ke jadwal perkuliahan. Kita melihat satu persatu menu yang akan saudara terima, ya. Hari ini nanti setelah penjelasan kontrak kuliah, kita akan diskusikan tentang the nature of management control system, atau sebetulnya karakteristik dari SPM itu bagaimana, ya. Kemudian pertemuan kedua nanti akan dilanjutkan dengan memahami strategi, ya. Karena di dalam SPM ini strategi itu merupakan entry point, ya, entry pointnya, ya. Entry pointnya untuk melakukan proses pengendalian manajemen, ya. Kemudian pertemuan ketiga nanti ada perilaku dalam organisasi, ya. Kalau pertemuan kedua ini sudah juga sudah dapat di manajemen strategi, ya. Level-level strategi yang ada, level corporate, level unit business, ya. Nah, itu. Kemudian yang pertemuan ketiga ini juga sudah dapat di perilaku dalam organisasi. Cuman semua ini nanti dikaitkan dengan pengendalian manajemen, ya. Kemudian di pertemuan keempat nanti ada center, ya, pusat pertanggungjawaban. Kita ketahui itu ada 4. Ada pusat pendapatan, revenue, pusat biaya, expense, pusat laba, ya, profit center, dan pusat investasi, ya. Nah, itu masing-masing setiap pertemuan. Hanya pusat pendapatan dan biaya ini dijadikan satu. Pusat laba ini karena pembahasannya cukup banyak, maka dia 1 kali pertemuan, ya. Malah itu 2 kali dengan yang pertemuan ke-6, ya, itu termasuk salah satu permasalahan yang ada pada pusat laba, manakala antar pusat laba atau salah satu dari pusat laba itu melakukan transaksi dengan unit bisnis yang berada dalam satu holding, ya. Nah, itu namanya penetapan harga transfer atau transfer pricing, yang mungkin saudara juga sudah dapatkan pada Akmen dahulu, ya. Kemudian yang ke-7 baru ini ke pusat investasi, bagaimana kita mengukurnya, itu kita pakai ROA, ROE, ya, ROI. Kemudian nanti bagaimana dari sisi pengendalian manajemennya untuk mengendalikan operating asset yang ada. Kemudian pertemuan ke-8 kita UTS. Setelah UTS, nah ini mulai dari pertemuan 9 nanti sampai 15. Ini saudara yang presentasi, ya. Nah, materinya tadi itu saudara buat mind mapping, kemudian di PPT-kan, jawab studi kasusnya, ya. Dimulai dengan perencanaan strategi, ya. Nah, ini adalah entry point-nya untuk proses pengendalian manajemen. Setelah perencanaan strategi, kita ketahui strategi itu untuk jangka panjang, kemudian dilakukanlah penyusunan budget untuk breakdown masing-masing per tahunnya, ya. Nah, setelah itu dilakukan analisis laporan kinerja keuangan. Itu untuk mengukur kinerja keuangan, ya. Artinya tadi setelah budget disusun, kita melakukan kegiatannya, kemudian kita akan coba untuk mengukur kinerja keuangannya, apakah kinerja keuangannya sudah baik atau masih perlu ada perbaikan lagi, ya.
Nah, itu di pertemuan ke-11. Nah, poin pertemuan ke-11 itu yang kita ukur kinerjanya hanya keuangan saja. Ya. Tetapi tidak cukup kalau hanya kinerja keuangan saja, ya. Juga kita mengukur kinerja yang non keuangan untuk mengukur kinerja manajemen secara keseluruhan, ya. Yaitu di pertemuan ke-12 pengukuran kinerja di sini adalah secara komprehensif. Jadi kinerja keuangan itu merupakan imbas sebetulnya dari kinerja non keuangan, ya, dengan alat yang kita bisa sebutkan dengan BSC, ya, balance scorecard. Itu sudah dapatkan juga di Akmen. Nah, pertemuan berikutnya yang 13 yaitu sebagai akhir dari proses pengendalian manajemen, itu setelah masing-masing anggota organisasi sudah menjalankan tugasnya masing-masing untuk memotivasi dan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang berikutnya itu perlu dilakukan adanya reward, ya, penghargaan, pengukuran investasi, ya, pengukuran prestasi, ya, dan nanti akan dirupakan dalam bentuk itu bonus, ya, atau berupa kenaikan gaji, ya. Nah, itu semua perhitungannya ada pada manajemen kompensasi, ya. Manajemen kompensasi ini sebetulnya mata kuliah yang bisa berdiri sendiri, ya. Di mata kuliah ini berada pada konsentrasi MSCM. Temuan 13 itu sebetulnya sudah proses akhir dari pengendalian manajemen, ya. Sedangkan yang ke-14 dan 15 ini variasi yang ada di dalam pengendalian manajemen, yaitu bagaimana strategi untuk pengendalian manajemen, bagaimana pengendalian manajemen untuk strategi di perusahaan yang berbeda-beda, ya, artinya berbeda dalam hal ini lini produknya. Ada perusahaan yang tunggal, ada yang dia itu multi produknya itu ada yang dia berhubungan, ada yang produknya itu tidak berhubungan, ya. Nah, tentu ini pengendalian manajemennya akan berbeda-beda dan strategi yang digunakannya pun juga berbeda. Ya. Kemudian di pertemuan 15 itu nanti kita akan bahas mengenai organisasi jasa, ya. Jadi organisasi jasa dimaksud di sini itu adalah penghasil produk yang sifatnya intangible. Ya. Produk yang intangible ini produk yang nggak bisa dilihat kasat mata tapi bisa dirasakan, ya. Nah, kita ingat dulu di Akmen itu karakteristiknya bahwa antara penjual dan pembelinya harus ketemu, ya. Nah, tapi di era digital ini 4.0 itu bisa saja nggak perlu pakai ketemu, ya. Nah, tapi nggak ketemu secara fisik maksudnya, tapi ketemunya secara virtual. Contohnya kita saja ini, ya. Nah, dulu kalau proses pendidikan itu, ya, antara dosennya dengan mahasiswanya ini harus ketemu, antara guru dan muridnya juga harus ketemu, ya. Kita itu sebetulnya proses 4.0-nya dipercepat dengan adanya pandemi ini, ya, sehingga kuliah kita pun juga sudah virtual, tidak harus ketemu tapi kuliah ketemu fisik, kuliahnya itu bisa berlangsung. Begitu juga untuk kalau kita mau berobat, ya. Kalau dulu kan harus ketemu sama dokternya, nanti dikasih resep sama dokternya baru ditebus ke apotek, ya. Nah, sekarang antara pasien dengan dokternya ini nggak usah pakai ketemu fisik, ya, secara virtual saja. Pakai aplikasi apa itu? Halo dok. Halo dok. Dok, ya, halo dok, ya.
itu sebetulnya konsepnya sama, ada pertemuan antara produsen dengan konsumen, penjual dan pembeli, ya. Tetapi itu dilakukan secara virtual. Nah, seperti itu ya, antara dosen dengan mahasiswa, ya. Nah, dulu harus bertemu, sekarang virtual bisa, ya. Ini kan intangible juga, rasakan, ya. Oke. Kemudian itu selain organisasi jasa itu banyak sekali ya, ada yang dikaitkan dengan keuangan ya, kemudian ada yang dikaitkan dengan kesehatan ya, kemudian bidang-bidang lain itu variasinya banyak sekali sekarang kalau untuk organisasi jasa ya. Karena paling mudah dilakukan variasi untuk produk jasa itu daripada yang produk tangible. Ya. Kalau bentuk tangible itu kalau kita mau nambah-nambah tentang produknya itu pasti kita harus lakukan rekayasa ulang ya, antara rekayasa tekniknya atau redesign ya, itu butuh proses yang lama. Tapi kalau jasa ini tinggal kita lebih cepat prosesnya ya. Jadi misalkan mau menaikkan kuota internet yang dulu itu kita kalau berlangganan IndiHome dikasih 10 Mbps ya, dengan tiap bulannya tarifnya fix. Nah sekarang sudah dinaikkan, tarifnya itu tetap ya, naikkan 100% ya, jadi 20 Mbps. Nah tapi ini ternyata pesaingnya sekarang banyak juga ya, IndiHome. Ternyata pesaingnya yang lain itu bisa menawarkan 8 kalinya, 80 Mbps ya. Dengan iuran per bulannya itu juga cukup menarik, bersaing lah dengan yang ada. Nah ini lebih mudah kan untuk segera merealisasi itu, variasi dari jasa dibandingkan dengan produk tangible ya. Baik, kemudian yang ke-16 kita UAS ya. Nah, untuk literaturnya ya, literaturnya itu adalah ini bukunya Anthony Robert Norton dan Govin Darajan ya. Mungkin bisa dilihat ini. Mana? Kelihatan ya? Iya Ibu, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini ya. Manajemen Control System. Ini punyanya nih Robert Anthony Vijen Govin Darajan. Ya. Ini edisinya 12. Mungkin sekarang sudah lebih dari itu. Saya rasa ada e-booknya ini ya, yang saudara bisa lihat dari e-booknya. Yang terjemahan saya kurang tahu persis, cuman yang kisi-kisinya hampir sama itu bukunya Pak Halim, Abdul Halim ya, kisi-kisinya sama seperti itu. Ada buku-buku yang lain tentang SPM tapi kisinya tidak sama dengan ini ya. Nah, ambil yang fokusnya itu kepada implementasi strategi tadi itu ya. Kalau implementasi strategi itu berarti kan pada proses pengendalian manajemennya ya. Oke. Jadi itu bukunya full berbahasa Inggris Bu? Ini bahasa Inggris ya, buku bahasa Inggris. Kamu sudah semester 7 ya, jadi sudah waktunya jadi juga membaca textbook ya. Nah nanti untuk yang dipresentasikan itu makanya saya berikan di awal ini pemberitahuannya supaya saudara sudah siap untuk paling enggak punya chapter yang akan dibahas ya, itu perlu mungkin diterjemahkan dulu
baru nanti dibuatkan mind map. Setelah dibuat mind map, baru dibuat PPT-nya untuk presentasi. Kemudian nanti itu menjawab studi kasus yang ada. Ya, oke. Baik, ada yang ingin tanyakan mungkin? Mungkin ada yang ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya Ya. mengenai tugas individu yang mencari jurnal itu Ya. pertemuan keberapa ya Bu ya? Untuk pertemuan keberapa? Nanti untuk terakhir sudah menjelang UAS, dikumpulkan waktu bersama dengan UAS nggak apa-apa, ya. Itu dikoordinir saja. Ini PJMK-nya kan tetap RLK ya, nanti dikumpulkan di RLK, kemudian nanti baru di-emailkan ke saya, jadi satu. Ya. Sudah cukup jelas ya. Jadi nanti cari jurnal-jurnal yang ada di Sinta 2, ya, itu yang materinya ada di SPM, ya. Kemudian saudara nanti reviewnya tadi itu membuat seperti proposal. Ya, jadi nggak sama persis kayak proposal ya. Karena kalau di artikel jurnal itu kan sudah ada pembahasan ya. Tapi poin-poinnya saja nanti yang saudara bahas ya. Oke. Elsa sedang ketawa-ketawa dengan siapa Elsa ini? Di belakangnya ada artis Korea itu soalnya. Baik, ada yang ingin tanyakan lagi? Mega mungkin ada yang mau tanya? Anggita? Ada yang mau ditanyakan? Senyum-senyum ini? Cukup jelas untuk tugasnya dan menu yang akan didapat di semester ini? Ya. Cukup jelas ya? Ya, baik. Ya, Bu. Baik, Alfi. Kalau gitu kita lanjutkan ke materi hari ini. Kalau ada yang kurang jelas langsung tanya ya. Langsung aja tanya, nggak usah sampai akhir ya. Ya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama tentang the nature of management control system ya. Jadi kalau yang dimaksud di dalam konteks ini adalah sebetulnya apa sih itu manajemen control system atau sistem pengendalian manajemen, ya, karakteristiknya itu bagaimana ya. Nah, dengan demikian kita harus bahas satu persatu dulu dari perkatanya ya. Manajemen control system, jadi sistem kita artikan ya, sistem pengendalian manajemen. Nah, saudara sering kan mendengar kata sistem. Kira-kira yang di benak saudara itu apa sistem itu? Ada yang ingin mengutarakan
Seringkali saudara mengatakan bahwa ini sistemnya sudah bagus Bu, sistemnya belum bagus, sehingga masih banyak antrian. Yang paling gampang apa? Traffic light itu ya. Traffic light-nya itu kalau waktu tunggunya tidak seimbang dengan arus lalu lintasnya, ya. Jadi di satu sisi ada yang hijaunya lama, di satu sisi, di sisi yang lain ada lampu merahnya yang lama. Nah, kalau lampu merahnya lama, arus lalu lintasnya itu banyak, kira-kira apa yang terjadi? Halo? Kira-kira apa yang terjadi? Kemacetan Ibu. Kemacetan tuh. Ada antrian panjang ya, jadi macet. Nah, berarti ini kan perlu ditinjau kembali sistem traffic light-nya, yaitu pembagian waktunya. Dibuatkan sistem karena di jalan itu ada persimpangan yang kemungkinan kalau nggak ada traffic light ya akan kacau ya, bisa mungkin saling bertabrakan, nggak ada yang mau ngalah, akhirnya di satu sisi nanti macet ya. Dengan keadaan itu maka dibuatlah traffic light, sehingga sistem itu biasanya digunakan untuk kegiatan yang bagaimana? Yang dia punya karakteristik yang rutin atau yang tidak rutin, atau yang sewaktu-waktu yang kadang-kadang aja ada. Yang rutin Bu. Yang rutin ya, jadi sifatnya itu ritmis, itu rutin. Karena rutin maka perlu dibuat sistem supaya membantu pekerjaan yang melakukan pekerjaan itu tadi ya. Berarti sistem itu apa sebetulnya? Kalau kita lihat tadi dilakukan untuk pekerjaan yang rutin, sistem itu apa? Ada komponen-komponen yang apa? Saling berhubungan atau tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya, itu merupakan satu kesatuan. Nah, sama dengan saudara SIA ya, sistem informasi akuntansi. Pada akuntansi yang manual itu dimulai dari ada bukti dasar, ada buku hariannya, buku jurnal, kemudian ada buku besar yang diposting, nanti ada neraca lajurnya, neraca percobaan, baru sampai kepada laporan posisi keuangan. Nah, ini kan satu komponen, masing-masing komponen yang dia ada kaitannya ya. Kalau bukti dasar tadi itu sudah diinputkan atau sudah dituliskan di buku jurnal, baru buku jurnal ini ada hubungannya nanti dengan posting. Selama dokumen dasar tadi itu belum diinput, nggak ada hubungannya ya. Nah, setelah itu sampai dengan outputnya dilakukan prosesnya ada collecting, kemudian tadi ada pengukuran, ada pengakuan, sampai dengan penyajian laporan keuangan. Nah, itulah yang dinamakan sistem ya. Nah, sistem ini itu ada dua macam menurut Marsyrilu ya. Nah, dia sistem yang formal atau yang informal. Sistem yang formal itu sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, memperjelas struktur, kebijakan, prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Nah, ini kira-kira kita dapatkan di mana? Pasti saudara sering melihat ini. Sistem formal.
di mana kita bisa mengetahui gambaran ini ada pendelegasian otoritas, ada memperjelas struktur. Di mana? Ada yang ini tugasnya punya otoritas mendelegasikan ke bawahannya. Kita ngelihatnya di mana itu? Ada yang bisa bantu jawab? Halo? Di mana kita bisa dapat ini? Lihat sistem formal ini? Ya, di perusahaan itu di mananya kita dapatkan? Kita bisa lihat gambarnya ada pendelegasian otoritas. Oh, ini atasannya ini bawahannya. Ini tugasnya Di ini. struktur organisasinya, Bu. Di struktur organisasi, bagus. Ya, siapa tadi yang jawab itu? Siapa yang jawab tadi? Olivia, Ibu. Alivia, ya, oke. Bagus ya. Jadi untuk struktur organisasi itu adalah sistem formal ya, karena itu yang bisa menunjukkan delegasi otoritas ya, mana yang punya wewenang, punya kekuasaan, mana yang dilimpahi wewenang tersebut ya. Nah, sistem informalnya itu adalah sistem yang berdimensi hubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam struktur formal itu. Misalkan saja tadi kalau struktur organisasinya itu tipe fungsional, jadi ada direktur, bawahnya nanti ada direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur HRD ya. Nah, antar direktur fungsional tadi itu kalau di dalam struktur organisasi dia tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya. Hubungannya dia itu adalah tanggung jawab dia kepada direktur dan dia punya ada bawahan-bawahan. Ya, tapi secara pribadi mereka itu saling berhubungan. Nggak mungkin kalau mereka nggak berhubungan, apalagi untuk implementasi strategi, proses pengendalian manajemen, pasti mereka punya hubungan antar personal. Itu tidak nampak pada struktur organisasi, ya. Tetapi ada sistem informal yang ada di dalamnya. Ya. Nah, sistem informal ini, ya, kadang-kadang kalau untuk komunikasi itu bisa informal, tidak dibuatkan sistem. Tapi kalau itu hubungannya dengan pekerjaan itu bisa melalui sistem informasi yang ada di dalam perusahaan ya. Misalkan SIM-nya itu mengenai apa, itu nanti bisa diatur melalui SIM ya. Nah, ada juga itu di dalam perusahaan untuk komunikasi antar bagian itu ada aplikasinya di dalam laptop itu semacam SMS kita kalau di laptop, kalau di HP ya. Nah, itu juga merupakan sistem informal yang dibangun untuk komunikasi antar personal. Ya. Itu memang nggak nampak pada struktur organisasi ya. Nah, ini menurut Marsilio itu memang begitu, ada dua, formal dan informal. Oke, untuk sistemnya kira-kira bisa dipahami atau ada yang ingin tanyakan? Sistem ini? Tolong dijawab kalau saya bertanya. Bisa dipahami, Bu. Bisa dipahami, oke. Nah, dan biar saya nggak ngomong sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke kontrol ya. Kontrol atau pengendalian ini menurut Hudson dan Mowen itu proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya ya, mana berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya ya. Sehingga kalau itu pengendalian, nanti kalau saudara juga mau nyusun skripsi, ada konteksnya masalah pengendalian, itu pasti data perencanaannya harus ada.
Kalau itu kamu pengendalian keuangan ya harus ada anggarannya, ya. Data anggaran harus ada. Di sini juga gitu, untuk pengendalian itu ada proses penetapan standar. Kita ketahui bahwa standar itu ada standar kuantitas dan ada standar harga, ya, yang nanti dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Apakah organisasi ini bekerja di bawah standar atau melebihi dari standar. Nah, pusat pertanggungjawabannya, misalkan itu kalau pusat pertanggungjawaban pendapatan, apakah pendapatannya ini sudah sesuai dengan target. Nah, kemudian kalau memang itu dia ternyata bekerjanya belum mencapai target, apa yang menyebabkan itu, ya? Maka dalam proses pengendalian manajemen tadi nanti akan ditelusuri lagi penyebabnya apa. Oh, ternyata kurang iklannya. Maka dilakukanlah proses pengendaliannya itu nanti dengan memasang iklan. Iklannya di mana? Apakah di medsos atau di Videotron, ya. Nah, tinggal kita nanti pada pengendalian tugasnya itu kita membuat anggaran untuk iklan tersebut, ya. Jadi dalam pengendalian itu pasti ada patokannya dulu, ya. Nah, itu penetapan berupa standar, ya, standar. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa proses pengendalian itu ada beberapa elemen, ya. Nah, dalam bagian ini kita perhatikan itu bahwa elemen dari proses pengendalian itu ada detektor, asesor, dan efektor serta jaringan komunikasi, ya. Nah, jadi detektor itu sebetulnya namanya detek, jadi itu mendeteksi, ya. Jadi detektor ini gunanya untuk memberikan informasi tentang apa yang sedang diamati, apa yang sedang terjadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu kalau kita melihat di dalam perusahaan itu berarti kan melihat tadi dari standar yang ada yang sudah ditetapkan tadi, ya. Kira-kira ini apa yang sedang kita amati. Oh, ternyata itu ada pemakaian bahan bakunya yang melebihi dari standar, ya. Itu adalah kita lihat apakah dari standar kuantitasnya atau dari harganya. Mungkin harganya barangkali yang naik. Oh, ternyata harganya tidak naik. Memang ini ada pemakaian bahan baku yang meningkat. Kenapa pemakaiannya itu meningkat? Oh, mungkin ini berarti ada pemborosan dalam pemakaian. Kenapa boros makainya? Ya. Oh, ternyata bahan bakunya ini apakah kita lihat kenapa kok boros? Apakah memang kualitas bahan bakunya yang kurang bagus sehingga itu sering setelah dipakai itu rusak sehingga memerlukan bahan baku yang lebih banyak, kan begitu. Nah, sehingga itu terjadi peningkatan pemakaian bahan baku. Ternyata kualitasnya juga bagus. Oh, ternyata ini dari tenaga kerjanya yang kurang terampil sehingga baru dia buat sudah sobek misalkan begitu, ya. Nah, sehingga dia harus ganti lagi. Dia belum begitu terampil. Oh, kalau begitu ini itu yang efektornya itu kita harus harus mentrainingkan, ya, harus dikursuskan supaya dia itu terampil. Nah, seperti itu. Sehingga sewaktu kita amati itu namanya detektor, kemudian setelah kita amati itu, oh mestinya nggak harus begitu. Wah, itu kepada asesor, informasinya itu sampai ke asesor, ya. Asesor itu adalah standarnya, pembandingnya adalah standar dalam hal ini dalam perusahaan. Efektornya sudah tahu standarnya begini, maka kita sudah merubah perilakunya tadi. Yang terlain tadi
karena tahu penyebabnya adalah tenaga kerja yang kurang terampil, maka ini perlu dikursuskan, misalkan itu perlu ditrainingkan. Nah, itulah proses pengendalian itu seperti itu. Nah, kemudian untuk bisa merangkai antara detektor, asesor, dan efektor ini ada jaringan komunikasi antara detektor ke asesor, asesor ke efektor. Itu kalau kita analogkan dengan diri kita, mungkin supaya lebih mudah lagi dalam elemen proses pengendalian ini, yaitu detektor itu sama seperti mata kita, ya kan, yang bisa untuk mengamati itu informasi yang sampai adalah melalui mata kita, ya. Mata yang Allah berikan kepada kita ini adalah untuk kita bisa mengetahui, mengamati, ya, mengamati yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian dari itu, misalkan kita ini mau nyebrang, ya, nyebrang jalan. Kita amati, detektornya mengamati, oh jalannya masih rame, ya, kita nggak nyebrang dulu. Kemudian informasi itu ke asesor. Asesor kita itu adalah otak. Otak nanti memberikan informasi kalau kamu mau nyebrang itu kondisi aman kalau sudah sepi, ya. Atau kalau tempat itu sering dipakai untuk penyeberangan, ada zebra cross, itu dibuatlah sistem untuk penyeberangan. Kita tinggal pencet tombol, ya. Kita tunggu waktu, nanti ada waktunya hijau, kita jalan di zebra cross itu dengan aman, ya. Nah, jadi asesor tadi sudah ngasih tahu, ya, kalau mau nyebrang kondisi aman. Oh sudah aman. Maka efektor merubah perilaku tadi, nggak hanya dilihat aja, tapi go jalan, ya, untuk nyebrang. Nah seperti itu ya prosesnya, ya, detektor, asesor, dan efektor. Ya. Jadi dianalogkan ke kita juga bisa ada di dalam perusahaan seperti itu proses pengendaliannya. Kira-kira bisa dipahami untuk proses pengendalian yang ada pada bagan ini. Ini keterangannya untuk detektor, asesor, efektor, dan jaringan komunikasi. Bagaimana? Insya Allah bisa, Bu. Ya, alhamdulillah kalau bisa dipahami ya proses pengendalian. Baik, sekarang kita lanjutkan ke manajemen, ya. Tadi sudah sistem pengendalian dan sekarang manajemen, ya. Nah, manajemen itu seperti kita ketahui, saudara juga sudah dapat dulu materi pengantar manajemen, ya. Itu ada proses perencanaan, ya, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berarti manajemen ini menyangkut fungsi manajemen, fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan. Pekerjaannya siapa? Ya anggota organisasi yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Serta pengendalian sumber daya yang ada. Ya, kalau misalkan perusahaan itu selain menggunakan sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Ya. Misalkan pabrik-pabrik yang mengambil bahan bakunya langsung ke alam, ya, misalkan pabrik semen, ya, semen Gresik kita lihat tuh langsung ambil ke Gunung Kapur, ke alam. Nah seperti itu, ya. Oke, nah tujuan dari pengendalian manajemen ini sebetulnya menjamin bahwa strategi yang dijalankan itu sesuai dengan tujuan organisasi yang dituju, ya. Maka tujuan dari pengendalian manajemen ini arahnya ke sana, fokusnya kepada implementasi strategi. Ya. Kira-kira ini strateginya bisa terlaksana tidak, ya, bisa diterapkan tidak. Nah, nanti akan kita pelajari bahwa banyak faktor yang harus kita
perhatikan pada saat kita mengimplementasikan strategi, ya. Kemudian di sisi lain, manajemen itu meliputi kegiatan yang umumnya yang dilakukan di organisasi, kan tadi meliputi fungsi perencanaan, ya, berarti merencanakan apa yang dicapai oleh perusahaan. Organizingnya itu mengkoordinasikan kegiatan pada masing-masing bagian. Setelah dikoordinasi, mengkomunikasikan. Jadi kalau perencanaannya itu hanya sampai di pimpinan saja, tidak dikoordinasikan, tidak dikomunikasikan di bawah, maka ya nggak bisa berjalan proses pengendalian manajemennya, ya. Kemudian setelah dikomunikasikan itu diinformasikan lagi informasinya tadi, dievaluasi lagi informasinya. Artinya ditanyakan apakah yang dia komunikasikan tadi itu informasi yang ada sudah bisa dipahami, ya. Nah, proses itu seperti sama saya lakukan pada saat saya menjelaskan materi ini. Saya akan bertanya kepada mahasiswa apakah yang saya sampaikan, yang saya komunikasikan itu bisa dipahami, ya. Nah, supaya apa yang diinginkan oleh dosen itu sesuai dengan yang saya rencanakan tadi di RPS, kontrak perkuliahan, ya. Nah, di kontrak perkuliahan. Ya, untuk bisa mencapai itu, maka saya harus mengevaluasi informasi tadi itu, ya, bisa dipahami tidak, ya. Setelah itu baru kita memutuskan apa yang harus kita lakukan. Setelah kita memutuskan apa yang harus kita lakukan, maka siapa yang harus melakukannya ini? Nah, anggota organisasi yang akan kita pakai atau tim-tim yang akan kita pakai untuk menjalankan strategi ini perlu ada motivasi dengan cara mempengaruhi orang tadi itu untuk mengerjakan tugas yang sudah digariskan. Kalau cuma dikomunikasikan saja, tidak ada dimotivasi, ayo ini ngerjakan ini, nanti itu harus selesai sebelumnya ini. Ya, itu ada diingatkan terus, kemudian tetap dimotivasi supaya pekerjaannya itu cepat selesai. Kalau pekerjaannya ini selesai, imbasnya bagaimana? Terus nanti dapat reward apa? Nah, itu diomongkan di awal, itu memberikan suatu pengharapan, ya, bagi anggota organisasi. Itu. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk manajemen? Cukup jelaskah untuk fungsi-fungsi manajemen yang ada di dalam perusahaan? Jelas, Bu. Jelas, ya? Insya Allah cukup, Bu. Ya, alhamdulillah. Sehingga kalau kita gabungkan ke pengendalian manajemen, ya, maka pengendalian manajemen itu sebetulnya dia berada di antara perumusan strategi dan pengendalian tugas. Kita ketahui bahwa kegiatan perumusan strategi itu merupakan kegiatan yang paling sedikit sistematiknya, namanya perumusan strategi. Pasti dirumuskan itu secara global, tidak dilakukan secara sistematik. Nanti yang sistematik baru di pengendalian tugas. Nah, pengendalian manajemen ini kegiatannya dia tidak terlalu sistematik betul, tetapi tidak longgar seperti perumusan strategi, ya, karena dia sudah ada nanti poin-poinnya yang terlibat di dalam pengendalian manajemen. Nah, kemudian selain itu perumusan strategi itu fokusnya dia jangka panjang, ya. Terus difokuskan untuk perencanaan strategi, ya. Sehingga kalau untuk yang pengendalian tugas itu fokusnya jangka pendek dan dia fokusnya pada proses pengendalian. Sehingga untuk pengendalian manajemen itu fokusnya dia ada jangka panjangnya dan juga ada jangka pendeknya. Kemudian fokusnya itu kedua-duanya, ke perencanaan juga ke pengendalian, ya. Karena di dalam pengendalian manajemen dia nggak mungkin mengendalikannya kalau tidak ada perencanaan yang baik. Bagaimana saya bisa mengetahui, ya, bahwa pengendaliannya ini sudah berjalan dengan baik kalau kita tidak punya
perencanaan. Gitu ya. Oke. Kemudian dari manajemen kontrol ini, ya, pengendalian manajemen, kita lihat di sini hubungannya antara pengendalian manajemen dan aktivitas yang lain. Kita ketahui tadi pengendalian manajemen itu berada di antara perumusan strategi dan pengendalian tugas. Ya. Aktivitas perumusan strategi ini dia mempunyai sifat akhir, produk akhirnya itu nanti berupa, karena dia tadi tidak sistematis ya, berupa tujuan, goalnya itu kan masih goal yang secara umum ya. Strategi yang dilakukan juga masih strategi yang secara umum. Nah, kemudian untuk bisa menjalankan strategi tadi itu, ya untuk mencapai tujuan kita harus tetapkan strategi. Nah, untuk bisa menjalankan strategi maka harus dibuat kebijakan. Nah, ini semua ada pada kegiatan perumusan strategi. Sedangkan kegiatan pengendalian manajemen itu adalah mengimplementasikan strategi yang ditetapkan di perumusan strategi. Nah, kemudian baru kita lihat aktivitas pengendalian tugas ini apa. Karena tadi dia fokusnya jangka pendek dan ke pengendalian, maka ini sifat produk akhirnya itu kita melihat kinerjanya itu efisien dan efektif tidak untuk tugas-tugas individu itu. Ya. Jadi kalau kita lihat aktivitas perumusan strategi tadi itu dia menetapkan strateginya, ya. Kemudian yang menjalankan strateginya tadi adalah pengendalian manajemen. Supaya bisa jalan, pasti ini harus diuraikan melalui tugas-tugas. Nah, tugas-tugas ini ada pengendalian tugasnya. Itu biasanya berupa ini siapa yang jalankan untuk tugas pekerjaan seperti ini. Ada job analysisnya, ada job spec-nya, itu orang yang harus ada job description-nya, itu uraian tugasnya. Dari masing-masing job description itu ada pedoman untuk melaksanakannya. Jadi makanya bentuknya rinci pengendalian tugas itu. Ya, karena sudah langsung dilaksanakan oleh tugas-tugas individu. Baik, ini ada yang ditanyakan hubungan pengendalian manajemen dengan aktivitas perumusan strategi dan pengendalian tugas. Cukup jelas posisinya pengendalian manajemen di mana? Nggih, Bu, cukup jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Itu kita lanjut kepada masih ke pengendalian manajemen ya. Jadi tadi kita ketahui proses pengendalian manajemen tadi adalah untuk implementasi strategi tujuannya. Maka proses yang dilakukan itu di satu sisi untuk bisa mengimplementasikan strategi itu proses di mana manajer mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi tadi supaya pada waktu implementasi strateginya itu berjalan ya. Jadi nggak cukup cuman hanya kita strategi kita itu seperti ini, pokoknya ini harus jalan, tidak bisa seperti itu. Tetapi manajer ini harus bisa mempengaruhi bawahannya atau anggota organisasinya supaya melaksanakan strategi organisasi tadi. Ya. Bagaimanapun juga di dalam pengendalian manajemen itu ada constraint, ada batasan-batasannya ya. Dari sifat keputusannya, sifat keputusannya tadi itu karena pengendalian manajemen itu dia tidak punya ukuran jangka waktunya harus sekian, tidak ya, karena dia itu tadi berada di tengah-tengah antara perumusan strategi yang fokusnya jangka panjang, pengendalian tugas itu yang jangka pendek ya, maka sifat keputusannya ini terkadang terbatas ya, terbatas bahwa keputusan yang diambil untuk jangka panjang 5 tahun tadi itu ya. Nah, ini sudah terlaksana. Begitu nanti setelah 5 tahun, misalkan itu untuk untuk Renstra berikutnya ternyata itu sudah berubah lagi strateginya, ya, sehingga
proses pengendalian manajemennya ini akan berubah lagi, ya. Ini sifat keputusannya seperti itu. Jadi kalau itu keputusannya maka tidak bisa dikatakan itu jangka panjang atau jangka pendek, ya. Karena di dalamnya juga ada jangka panjangnya, ada jangka pendeknya. Nah, kemudian batasan yang lain itu sistematik dan ritmis tadi, ya. Karena itu pengendalian manajemen itu harus dilakukan tadi secara sistematis dan rutin. Nah, untuk supaya rutin ini berarti perlu ada apa? Komitmen dari pimpinan, ya, dari manajer yang selalu mengingatkan anggota organisasinya untuk melakukan strategi yang kita inginkan tadi untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Nah, ini kalau tidak ada komitmen seperti itu, maka akan kehilangan kendali sehingga anggota organisasinya sudah jalan masing-masing, tidak berada di dalam rel lagi. Nah, kalau sudah, karena itu kan pekerjaannya ritmis, ya, berulang-ulang nanti pengendalian manajemen itu. Dan selain itu juga batasannya adalah pertimbangan perilaku. Walaupun sudah diingatkan terus oleh pimpinannya komitmen, tetapi kalau anggota organisasinya ini perilakunya itu ada yang sudah diberitahu, tetapi kalau dia tidak diingatkan atau tidak disuruh untuk bekerja, tidak dikerjakan. Kira-kira Anda pernah mengetahui tidak seperti itu? Atau mungkin yang sudah pernah kerja, atau mungkin saudara melihat pada satu organisasi bahwa tidak semua yang diharapkan oleh manajernya atau direksinya atau pimpinannya itu dikerjakan dengan baik. Ada nggak kira-kira begitu? Perilaku seperti itu. Mungkin, Bu. Ya, mungkin ada ya. Nah, mungkin saja ada. Kalau nggak disuruh, walaupun itu pekerjaannya rutin, nggak disuruh kok, ya, nggak dikerjakan, ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa buat apa susah-susah, ya. Sudah gajinya ya sakmene, ya. Nggak dikongkon, nggak usah dikerjakan. Nah, kan seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, ini adalah pertimbangan perilaku menjadi batasan atau kendala dari pengendalian manajemen. Nah, batasan yang lain yaitu alat untuk mengimplementasikan strategi, sarana prasarana berupa sistem IT-nya yang ada, yang semuanya itu dipergunakan untuk implementasi strategi. Ya, jadi ini ada constraint, batasan dari pengendalian proses pengendalian manajemen. Nah, selanjutnya kita lihat kerangka implementasi strategi, ya. Nah, dari kerangka ini, nah sebetulnya saudara bisa ini sebagai start point, ya, untuk masuk pada penelitian. Ya. Kita lihat dari kotak-kotak yang ada dalam bagan ini itu bisa jadi penelitiannya, ya. Kita lihat sini kerangka implementasi strategi. Dari strategi diimplementasikan menjadi kinerja. Pada waktu kita mengimplementasikannya, itu banyak variabel yang mempengaruhinya. Ada struktur organisasinya, ada budayanya, ada SDM-nya, sehingga itu menyebabkan pengendalian manajemennya bisa berjalan dengan baik untuk menghasilkan kinerja. Ya, nah jadi kalau untuk menjalankan atau implementasi strategi, pasti kita melihat dari struktur, ya, siapa yang memberikan perintah untuk menjalankan, ya, sampai turun kepada dari direktur, turunkan kepada manajernya langsung kepada bawahannya untuk melaksanakannya. Nah, struktur organisasi ini sangat
erat dipengaruhi dengan SDM. Termasuk yang saya ceritakan di konseling tadi, pertimbangan perilaku. Sudah diingatkan, sudah disuruh, tapi juga tidak dikerjakan. Sehingga kita harus flashback, lihat SDM-nya ini proses rekrutmennya gimana sih? Apakah sudah dikenalkan di awal? Apakah memang yang kita ambil ini sudah passion-nya itu sesuai dengan organisasi kita atau perusahaan kita. Ya, jangan sampai SDM-nya nggak punya passion di situ, sehingga organisasi itu atau tempat kerja itu hanya dipakai sebagai batu loncatan. Sehingga sewaktu-waktu dia ada tawaran yang lebih menarik, dia akan lompat. Ya, nah, di situ. Nah, kemudian pada proses pengendalian manajemen itu ternyata juga ada pengaruh budaya organisasi, ya. Budaya organisasi yang kondusif ini akan menyebabkan lebih cepat proses pengendalian manajemennya. Nah, menyebabkan proses pengendalian manajemen itu akan baik, menyebabkan apa? Kinerjanya bagus, gitu ya. Dibandingkan dengan yang dalam proses pengendalian manajemennya tadi itu terjadi batasan atau hambatan-hambatan, atau terjadi budaya organisasi tadi nggak kondusif, saling sikut-sikutan, saling mencurigai satu anggota organisasi dengan anggota organisasi yang lain, ya, sehingga ini akan menghambat proses pengendalian manajemen, menghambat implementasi strategi tadi itu menjadi kinerja yang baik. Itu ya. Nah, kerangka ini bisa sudah mau saudara ambil sebagai acuan teori penelitian saudara. Ya. Bagaimana pengaruh implementasi strategi ya dalam proses pengendalian manajemen itu menjadi terhadap kinerja organisasi, ya. Nah, itu bisa juga strategi dalam proses pengendalian manajemennya itu terdiri dari proses pengendalian manajemen itu ada struktur organisasinya, tadi ada SDM-nya, ya, ada budaya organisasi. Itu menjadi kinerja yang diinginkan. Tinggal cari teorinya masing-masing variabel ini, terus cari tempat yang bisa dipakai untuk penelitian. Ya. Tinggal kita buat kuesionernya atau rujuk kuesioner dari penelitian terdahulu. Nah, ini sudah jadi masukan untuk penelitian saudara, ya. Nah, sudah semester 7, jadi pemikirannya ke sana sudah ya, supaya nggak telat. Di akhir semester 7 tadi sudah saya sampaikan, usahakan saudara sudah punya proposal, sudah punya dosen pembimbing, nah, sehingga di awal semester 8 itu sudah sempro, ya. Sepakat ya? Sepakat? Insya Allah Bu. Nah, oke, semangat ya, semangat untuk bisa 26 orang ini bisa lulus bersama di semester 8 ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut proses pengendalian manajemen. Ini meliputi 3 aktivitas yang melibatkan hubungan atasan dan bawahan. Ya, 3 aktivitas itu adalah komunikasi, motivasi, dan evaluasi. Nah, komunikasi antara atasan dan bawahan ini harus komunikasinya yang efektif, karena komunikasi yang dimaksud itu agar bawahannya itu bertindak efektif. Mereka baru bisa bertindak efektif, mereka harus tahu apa yang diharapkan dari mereka.
Nah, berarti komunikasi yang efektif ini antara atasan dan bawahan bahasanya harus sama supaya dong ya. Orang Jawa bilang dong, supaya itu nyambung. Kalau nggak nyambung nanti kan jadi Joko Sembung numpak ojek, ya. Benar nggak gitu? Nggak nyambung ya, nggak nyambung. Jadi kalau atasan kita ini seorang manajer mau ngomong dengan bawahannya itu adalah pekerja lapangan, teknisi, maka bahasanya yang disampaikan komunikasi adalah bahasa teknis, jangan bahasa akademis. Ya, pernah nggak kita itu misalkan kalau yang sudah kerja mungkin di tempat kerja, kalau yang belum ada pengalaman kerja barangkali di organisasi tempat saudara dulu berlatih ya, di PMK atau di MK ya, itu kalau ketuanya habis ngomong ya, kita punya acara ini maka ini yang nanti harus kita kerjakan. Ternyata ada yang nggak paham ya, setelah ditanya sama temennya juga nggak paham maksudnya tadi apa ya, kita suruh ngerjakan apa. Jawabnya, Bu nggak ngerti, nggak jelas aku. Nah, saudara alami gitu atau saudara tahu gitu ya kerjanya, atau juga komunikasinya dengan apa yang sudah disampaikan oleh dosen. Dosennya sudah tanya, ada yang masih belum jelas, sudah jelas. Kemudian nanti ternyata temannya tanya, itu maksudnya apa? Iya aku ya gak jelas sih mau apa sih dia ngomong nubuana itu gak jelas belas. Pernah gitu saudara alami? Gak apa-apa. Pernah Ibu. Pernah, Bu. Nah ya. Pernah Bu, pernah. Ya. Nah, makanya kalau saya tanya itu tolong dijawab. Memang kalau belum paham, yang mana yang nggak paham itu ditanyakan, ya. Jadi komunikasi ini harus efektif, ya, efektif. Supaya apa yang saya harapkan itu Anda tahu gitu. Nah, kalau yang saya harapkan tadi Anda nggak tahu, ya ini kan akhirnya nanti komunikasinya hanya satu arah ya, tidak dua arah. Itu ya. Oke. Sekarang yang motivasi, setelah itu dikomunikasikan, harus dia mau nanti kamu kerjakan ini ya. Nah, ini harus selesai sebelum tanggal 10. Bawahnya diberi motivasi ya. Kamu kalau bisa selesaikan sebelum tanggal 10, nanti uang makanmu saya tambah. Nah, seperti itu misalkan ya. Nah, itu ada motivasi ya. Harus selesaikan sebelum tanggal 10 supaya aku nanti dapat tambahan untuk uang makan. Dan jangan lupa kegiatan evaluasi. Jadi sebagai atasan kita setelah mengkomunikasikan kepada bawahan apa yang kita harapkan dari mereka, kemudian kita motivasi, jangan lupa mengevaluasi. Evaluasi tadi kalau kita sudah nyuruh, maka udah dijalankan betul enggak? Efisien atau efektifnya seorang bawahan melakukan tugasnya itu harus dievaluasi terlebih dahulu oleh manajernya. Ya, jadi maksudnya bertahap, tidak langsung itu direktur yang evaluasi. Ya. Sama dengan saudara juga ya. Saya menjelaskan, kemudian nanti ada evaluasinya itu berupa ujian. Memang ini bisa yang saya sampaikan tadi terserap atau tidak. Ya. Kalau nggak dilakukan evaluasi, pasti tidak ada tantangan bagi ya bawahan tadi atau anggota organisasi tadi itu. Karena ini nyuruh-nyuruh aja nanti nggak ditanyakan lagi. Nah, tugas berikutnya lagi, dikerjakan anu aja, seenaknya aja. Pokoknya ngumpulkan tugas. Wah
paling nggak dikoreksi, nggak Bu Ana itu nggak dikoreksi. Pernah nggak gitu? Nggak apa-apa. Iya Bu, pernah. Pernah juga ya, berarti saudara itu nanti mengerjakannya asal-asalan ya. Dari beberapa testimoni dari alumni itu ada yang mengatakan bahwa penyesalannya pada waktu kuliah saya nggak sungguh-sungguh. Ternyata di tempat kerja saya itulah yang harus saya kerjakan, sehingga dia akhirnya belajar lagi dan mencari sumber-sumber baru ya, selain apa yang dia dapatkan dari perkuliahan ya. Karena dia merasa malu kalau dia disuruh nggak bisa, padahal saya itu sudah kuliah 4 tahun ya. Akhirnya dia mencoba untuk belajar lagi dengan strateginya. Mungkin ada contohnya Pak, bisa nanti saya sesuaikan dengan yang apa dimaksud dengan Bapak. Nah seperti itu kan lebih bagus ya. Tapi untuk paham dengan contohnya itu kan tidak hanya sekedar saudara copy paste, tapi saudara paham apa yang dimaksud kan. Makanya ini alumni saudara itu juga mengatakan, akhirnya saya belajar lagi Bu. Saya benar-benar menyesal kalau waktu kuliah tidak sungguh-sungguh. Ya itu ya. Nah perhatikan betul. Nah, saya katakan bahwa seringkali kalau saya itu berhadapan dengan organisasi mahasiswa ya, baik itu organisasi yang formal dan non formal, bahwa kesempatan Anda belajar di organisasi itu hanya pada waktu saudara menjadi statusnya mahasiswa ya. Itu saudara bebas untuk bisa belajar di organisasi ya. Karena organisasi itu juga miniatur pada saat nanti kita akan bekerja. Kalau saudara sudah lulus, itu stempelnya di masyarakat bukan mahasiswa lagi, sarjana. Nah, sarjana itu dicap serba bisa, ya. Nah, makanya saudara harus mempersiapkan diri. Ya. Nanti kalau saudara tidak mempersiapkan diri, saudara sendiri juga malu, alma maternya juga malu, ya. Sepakat ya? Sepakat Bu. Ya, Iya Bu. ya, semangat untuk itu ya. Oke, ini proses pengendalian manajemen yang 3 aktivitas melibatkan hubungan atasan dan bawahan. Cukup jelas ya, komunikasi, motivasi, serta evaluasi. Jadi kalau kita itu nanti punya bawahan, kita komunikasikan apa yang harus ditugaskan, kita motivasi bawahannya itu, beban kita supaya dia ngerjakan. Jangan lupa mengevaluasi. Mana kemarin pekerjaannya saya lihat, nah seperti itu. Jangan nggak dievaluasi ya. Begitu saudara ngasih tugas lagi, pasti dia akan meremehkan tugas yang saudara berikan. Oke ya, ini masih hubungan antara atasan dan bawahan, tapi metodologinya itu metodologi dari pengendalian manajemen ini kita harus menentukan tujuan, karena tujuan itu adalah hasil akhir dari proses komunikasi. Artinya atasan dan bawahan tadi menyetujui apa yang diharapkan dari hasil komunikasi tadi itu. Atasan dan bawahan ini apa yang akan dilakukan ya. Jadi tadi jangan sampai ada miskomunikasi tadi ya. Nah, kalau bawahan ini sudah bisa mencapai tujuan sesuai yang digariskan, maka dikatakan strategi organisasi itu secara efektif bisa diimplementasikan. Ya. Dengan demikian, maka menentukan tujuan itu menjadi poin penting di dalam pengendalian manajemen supaya nggak kemana. Begitu bisa tujuannya, ini strateginya sudah efektif diimplementasikan. Kita lakukan pengukuran prestasi. Apa maksudnya pengukuran prestasi? Selain kita melakukan proses evaluasi, juga untuk memotivasi. Ya. Nah, tadi kan kalau kamu sudah diberikan harapan, selesai sebelum tanggal 10 akan dinaikkan uang makannya. Nah, ini sebetulnya juga
memotivasi. Nah, pengukuran prestasi yang lain itu melakukan evaluasi sejauh sih pekerjaan yang sudah dia kerjakan tadi. Betul sebelum tanggal 10 selesai. Tapi selesainya ini apakah betul atau masih banyak perbaikan. Nah, itu namanya pengukuran prestasi. Nah, kemudian ada evaluasi prestasi. Ya, evaluasi prestasi ini betulnya tadi membandingkan prestasi yang dicapai itu dengan tujuan yang di awal tadi, ya. Apakah ada perbedaan yang perlu dianalisis dan dinilai. Jadi setelah menentukan tujuan, kemudian kita mengukur prestasinya. Setelah itu kita evaluasi prestasinya tadi. Sehingga kalau itu kita coba pada proses pembelajaran ini juga begitu, ya. Tujuan akhir tadi sudah ada pada RPS-nya, ya. Tinggal nanti saya tinggal ukur dari prosesnya tadi ini, pengukuran prestasinya tadi akan diukur melalui tugas kelompok, tugas mandiri, UTS, UAS. Nah, kemudian pengukuran prestasinya tadi baru kita evaluasi. Apakah sudah ini nanti jadi itu menjadi output dan menjadi outcome-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi output-nya itu pada pengukuran prestasinya, outcome-nya itu pada evaluasi prestasinya. Nah, baik, mungkin ada yang ditanyakan untuk proses pengendalian manajemen ini. Cukup jelaskah? Cukup jelas, Bu. Insya Allah cukup, Bu. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan pada sistem pengendalian manajemen ya. Jadi kalau kita lihat dari bagan ini juga bisa jadi rujukan teori untuk saudara melakukan penelitian ya. Untuk implementasi jadi bagaimana pengaruh lingkungan pengendalian manajemen ya. Itu untuk dalam proses implementasi strategi ya, misalkan begitu ya. Nah, itu ada dipengaruhi adanya perilaku organisasi ya, pusat pertanggungjawaban. Sedangkan pada proses pengendalian manajemen itu akan dipengaruhi, proses itu akan berjalan dengan baik, akan dipengaruhi oleh ada perencanaan strategi, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja. Masing-masing variabel itu sudah bisa saudara buat indikatornya, kemudian buat kuesionernya. Nah, sudah jadi ya. Nah, itu untuk acuan teorinya. Nah, tinggal nanti saudara cari kira-kira yang cocok perusahaan apa ya, yang sudah ada perencanaan strategi, anggarannya ya, terus bagaimana melaksanakan pengendalian manajemen, evaluasi kinerja. Nah, itu saudara sudah bisa tinggal nempelkan teori ini ke subjek penelitiannya. Jadi penelitiannya ya. Semangat ya untuk segera meneliti. Untuk lingkungan ini kita akan pelajari itu pada di awal sebelum UTS, kemudian setelah UTS nanti pada proses pengendalian manajemen ya. Ada yang ingin tanyakan untuk ini sistem pengendalian manajemen ini? Cukup jelas? Saya cuma mancing-mancing aja nih untuk ini bisa jadi membuka saudara. Oh iya ya, bisa meneliti di sini. Oh iya ya, bisa ini diambil untuk penelitian. Ya. Mudah-mudahan terpancing ya. Nah, sekarang kita lihat tadi kita sudah tahu keberadaannya keberadaan pengendalian manajemen di antara perumusan strategi dan pengendalian tugas. Sekarang kita lihat perbedaannya perumusan strategi dengan pengendalian manajemen ya.
Jadi perumusan strategi itu proses untuk menetapkan strategi barunya, sedangkan pengendalian manajemen itu proses memutuskan bagaimana menerapkan strategi itu. Ya, sehingga ini berbeda. Yang satu itu menetapkan strategi baru, yang satu memutuskan bagaimana menerapkan strategi. Ya. Sehingga ini merupakan kelanjutan ya. Jadi jelas berbeda dengan antara perumusan dengan pengendalian manajemen. Nah, sekarang pengendalian tugas dengan pengendalian manajemen. Kalau pengendalian tugas itu karena tadi sifatnya sistematik, bersifat saintifik, dan ada pedoman untuk melaksanakan tugasnya. Saya contohkan tadi job description satu pekerjaan, ya, itu ada beberapa tugas di dalamnya. Masing-masing tugas itu ada pedoman umum atau SOP untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Nah, misalkan saja tadi di dalam job description-nya itu salah satunya adalah untuk melaksanakan strategi, misalkan ini di perumusan strateginya itu ada untuk memasuki mengadakan atau membuka bisnis baru, ya, bisnis baru strategi. Maka di perumusan strategi tadi adalah merencanakan untuk bisnis baru. Di pengendalian tugasnya itu sudah melakukan perluasan pabrik. Nah, di pengendalian tugasnya itu nanti sudah dilakukan ada penjadwalan produksi baru. Jadi yang lama tetap berjalan, ini tambahannya untuk bisnis baru. Tentunya merambat lagi kalau sudah ada penjadwalan bisnis baru, berarti nanti pengendalian tugas yang berikutnya itu tidak cukup hanya ada jadwal produksi baru, tetapi juga ada pendistribusian yang baru, ada lagi orang yang melakukan tugas yang baru terkait dengan pembukaan bisnis baru. Nah, fokusnya dia hanya pada satu bagian tugas saja kalau pengendalian tugas. Tapi kalau pengendalian manajemen sifatnya itu adalah personal antar approach atau pendekatan antar manajer. Nah, kalau antar manajer ini ya personal approach namanya, ya. Ini menyebabkan proses pengendaliannya menjadi baik apabila tadi ini yang mungkin yang tidak digambarkan pada sistem formal, yang informal, ini akan mempercepat proses pengendalian manajemen. Jadi sifatnya ini beda tadi antara pengendalian tugas yang saintifik, dia ini sifatnya lebih ke personal, ya, personal approach. Ya. Untuk menjalankan ini nggak perlu dituliskan secara rinci, tetapi diomongkan. Ini loh, gini mestinya ngerjakannya. Nah, seperti itu. Itu kan nggak tertulis, ya. Nah, terus fokusnya dia satu unit organisasi, bukan hanya satu tugas saja. Gitu ya. Nah, kira-kira bisa membedakan ya antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Juga perumusan strategi. Mungkin lebih jelasnya tadi kita lihat contoh. Ya. Contohnya tadi ini yang di awal sudah saya jelaskan. Sekarang misalkan untuk perumusan strateginya perusahaan tahun depan ingin menaikkan jumlah pendapatan. Ya. Otomatis kalau jumlah pendapatannya naik, ini ditingkatkan berarti harus meningkatkan omset. Meningkatkan omset berarti menambah penjualan. Nah, bagaimana ini strateginya untuk menambah penjualan? Berarti kalau gitu untuk nambah penjualan ini kita perlu pasang iklan, ya, perlu kita mengiklankan lagi, mempromosikan produk kita ini. Maka di pengendalian manajemen itu sudah ditentukan anggaran iklannya. Ya. Iklannya ini mau dipasang di medsos, ya, atau misalkan Videotron, ya, atau kita hanya mau dipasang pada surat kabar, ya. Nah,
Nah, seperti itu ya untuk promosi-promosi atau dibuatkan brosur, dititipkan di supermarket. Nah, itu adalah beberapa alternatif cara untuk menjalankan strategi menambah penjualan. Ya, setelah anggaran iklannya ditentukan, maka pada pengendalian tugas kita lakukan pemesanan iklan tadi. Kita mau di mana? Di medsos kah? Di televisi kah? Ya, itu yang kita masukkan pada pengendalian tugas. Nah, misalkan ini dari sisi keuangan, ya. Strateginya itu adalah mengubah rasio utang dan modal. Utang dibagi modal. Karena kita lihat, waduh, ini kok utang pihak ketiganya terhadap modal kok lebih tinggi utangnya, ya. Maka perusahaan dalam pengendalian manajemennya supaya itu rasionya bisa turun, ya, perbandingan utang sama modalnya, sudah diterbitkan obligasi atau utang baru, ya. Obligasi itu kan sebetulnya menerbitkan utang baru, ya. Setelah obligasi untuk pengendalian manajemennya, aja kalau kita menerbitkan utang baru berupa obligasi. Di pengendalian tugasnya berarti dari sisi keuangan, kalau ini sudah muncul ada utang baru, berarti harus ada tugas untuk mengelola aliran kasnya tadi itu supaya tidak terjadi financial distress, ya. Karena tadi rasio utangnya sudah lebih tinggi daripada modal. Nah, yang di sisi lain, bila perumusan strateginya akuisisi bisnis yang tidak berhubungan, maka pengendalian manajemennya karena itu bisnisnya nggak berhubungan, perlu memperkenalkan produk baru itu pada lini produk, ya. Jadi kalau akuisisi bisnis yang tidak berhubungan ini, ini harus sama kuatnya, ya. Artinya dia memperkenalkan produk baru pada produk ini. Di samping itu bisnis yang lama itu harus tetap dikembangkan, ya. Nah, pengendalian tugasnya adalah koordinasi masuknya pesanan. Jadi kalau sudah ada produk baru di dalam lini baru, berarti kita sudah harus mengkoordinasikan adanya pesanan produk baru tersebut atau produk akuisisi yang tidak berhubungan. Nah, gitu kira-kira ya. Kira-kira ada yang ingin tanyakan? Apakah cukup jelas dengan contoh ini kita bisa menggambarkan ini loh perumusan strategi, ini loh proses pengendalian manajemennya, ini adalah pengendalian tugas. Rupanya terakhir ini ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan? Cukup jelaskah apa yang saya jelaskan tadi ini? Insya Allah cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya? Iya, Bu. Baik. Kira-kira ada yang perlu didiskuskan? Belum ada, Bu. Belum ada. Baiklah, sambil menunggu barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, saya absen dulu ya. Sambil saya melihat wajah-wajahnya, mengingatkan kembali ya. Bu, terkait kelompok Ya, tadi ya, dibagi menjadi 7 kelompok nggih, Bu? ya betul. Jadi ada yang 3, ada yang 4 itu RLK ya. Ya. Iya, Bu. Ya. Jadi urutannya sudah sesuai dengan yang ada pada jadwal perkuliahan ya. Jadi kalau itu kelompok 1 ya berarti nanti dia presentasi untuk perencanaan strategi. Ya. Oke. Iya, Bu. Ya. Ada lagi? Belum ya. Oke. Nanti jangan lupa ya presensinya, presensi
sendiri dengan mengklik presensi, ya, kemudian saudara submit, ya. Untuk pekan depan, ya, itu insya Allah mungkin ada pergantian hari, ya. Untuk selanjutnya itu SPM bertukar tempat dengan teori akuntansi, Bu Zeni, ya. Nah, jadi yang SPM-nya itu yang Senin, yang hari Selasa itu adalah teori akuntansi, ya. Karena nanti setelah UTS itu saya mengisi di hari Rebunya, ya. Nah, sedangkan SPM kan tetap terus saya yang pegang sampai terakhir. Nah, ini mata kuliah semester 3 yang saya tim teaching, ya, dengan dosen yang lain. Nah, itu adanya di hari Selasa. Nah, sekarang karena saya belum masuk yang di semester 3, nggak ada kendala. Tetapi nanti kalau itu masuk di semester 3, nah ini kan bentrok. Jadi saya pindahkan di hari Senin. Ya. Nggak ada masalah kan, ya? Dan waktunya sama, ya, di jam kedua, harinya saja pindah hari Senin. Ya. Ada yang bentrok dengan mata kuliah lain? Tidak, Bu. Ada, ya? Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, Megawati. Ada tadi saya lihat, ya, Megawati Hendri. Iya, Bu, ada apa, Bu? Ya, saya absen ini, Pak. Ya. Nanda Efrida. Saking semangat. Mana Nanda? Mana wajahmu, Nanda? Nah, gitu, sudah pakai jilbab gitu loh, ya, senyum. Oke. Nanda ini di mana? Di Surabaya apa? Di luar Surabaya? Di Lamongan. Oh, di Lamongan. Kamu Lamongannya mana ini? Pucuk. Pucuk. Nggih. Oh, di Pucuk. Pucuk itu kalau dari kota Lamongan arahnya ke utara apa ke Ke selatan? barat. Oh, Ke barat. Ke baratnya, ya. Ke barat berarti arah ke dekat Tuban. Sebelum Babat. Oh, sebelum Babat. Ya, ya. Oke. Baik. Ayu Kamelia Rahmah. Hadir, Bu. Mana Ayu ini, ya? Mana wajahmu, Ayu? Nah, ditampilkan gitu, Mbak. Di rumah ini, ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Di Surabaya kah? Iya, di Surabaya. Surabaya, ya. Oke, Ayu. Aisyah Salsabila. Mana si Aisyah ini, ya? Tadi kayaknya sempat saya lihat tadi. Apa keluar Sinyalnya mungkin, Bu. sinyal? Ya. Alfi ini sudah tadi, ya. Alfi ada. Alfi selalu on cam. Alivia Intan juga ada ini tadi. Andrea Puspita. Mana Andrea? Iya, Bu. Iya, Bu, hadir. Hadir. Kurang ke bawah itu kameramu yang kelihatan langit-langit di kamarmu. Ya. Iya, Bu. Ya. Oke, kamu di Surabaya apa di luar Surabaya, Andrea? Di Lamongan, Bu. Oh, Lamongan juga. Lamongannya mana ini? Lamongan Sugio. Oh, Sugio, dekat Waduk itu. Iya, Bu, arah ke Waduk. Waduk, ya. Oke. Banyak Lamongan ini, ya. Kemudian Anggita. Ada tadi Anggita Eka Marini. Hadir. Iya, selalu tersenyum ini Anggita ini, ya. Kamu di Surabaya tadi Anggita? Enggak, Bu, lagi di Malang. Oh, lagi. Memang Iya. aslinya di sana.
Enggak, aslinya Gresik, cuma lagi di saudara. Oh, di Malang. Malangnya di mana? Di Kota Batunya, Bu. Wah, enak kamu. Sejuk ya. Iya, dingin sini, Bu. Kerasan kamu daripada di Gresik ya. Iya. Kalau Gresik panas, Bu. Panas, ya betul. Sama kayak Surabaya. Iya. Anissa Dewi, ya semangat ya kita. Iya, Iya Bu Ana hadir. Hadir ya. Ini Ya. Anissa selalu tersenyum. Kuliahmu bagaimana? Yang pertukaran itu berjalan? Bentar ya Bu ya. Kamu masih disambi-sambi ya dengan kuliah yang pertukaran itu ya. Iya Bu, alhamdulillah udah pertemuan ketiga Ketiga di ya. Asia. Iya. Gimana rasanya? Alhamdulillah, Kuliah lancar. bareng sama Banyak Bu tugasnya Bu, Masya Allah. banyak tugasnya atau banyak pengalamannya? Ya pengalamannya juga. Ya, Lebih ke beda itu sih Bu, bahasa juga harus bahasa ya. benar-benar mahamin. Iya. Oke, itu jadi pengalaman yang baik Anissa. Iya Bu, alhamdulillah. Ya, tetap semangat Anissa ya, tetap berprestasi. Eka Fatma? Eka ada Eka? Eka ini Tuban ya? Tetangganya Vero ini. Eka mana Eka? Eka? Sempat gabung ya tadi ya? Biasanya ini sinyal ya Erika ya, Eka ini. Nggih Bu. Eka Nur Oktaviani, Ada Bu. mana wajahmu Eka Nur? Ini Bu saya. Oh ya, kamu di mana ini Kak? Lagi di Surabaya Bu. Oh, Surabaya. Oke, tetap semangat ya Eka. Elsa Dwi Lestari. Hadir, Bu. Nah. Wah, ini dari tadi senyum-senyum terus, ini ketawa-ketawa belakangnya Iya, Bu, backgroundnya dengan keponakan, Bu, rame. aktor Korea ini. Iya. Iya, kamu ini buka 2 akun Elsa ini. Iya. Iya, Bu, satunya di laptop. Oke. Mudah-mudahan tadi yang saya jelaskan itu bisa diterima ya. Nah, nanti dikodain sama ponakan kamu nggak mendengar yang saya sampaikan. Erlika ada. Oke. Hana Nur Hanifa. Hadir, Bu. Hana, oh ya. Hilya ini siapa ya Hilya? Vicky Bu. Vicky, Bu. Oh, nama apa Mas Hilya ini? Itu bukan itu namanya kan Vicky Hiatul kan Bu, panggilannya Hilya. Oh, Vicky toh. Nah, rupamu kurang turun makanya kameranya saya panggil Vicky. Vicky Hilyatul ya. Dipanggil Hilya ya. Iya Bu. M ini ya. Vicky Hilyatul. Ya wes. Semangat ya Vicky. Iya Bu. Ina Wahyu. Hadir, Bu. Hadir. Mana wajahmu Ina? Kelihatan, Oh, iya kelihatan. Sudah cantik kok. Udah mandi belum? Belum. Waduh, jam segini belum mandi. Ini mandinya ini bisa dijamak kok ini ya mandinya kalau gitu ya. Dijamak mandinya. Sehari cukup sekali. Kamu di mana ini? Di Surabaya apa? Di Lamongan, Bu. Oh, Lamongan. Lamongan kan juga panas. Masa enggak mandi, Mbak? Enggak sumuk enggak mandi. Ya. Ayo nanti kalau kuliah berikutnya mandi dulu ben seger ya.
Oke. Novita, Novita Dwi. Hadir, Bu. Oh ya, Novita ini seger ini ya, senyum pasti sudah mandi ya. Kamu jangan saingan sama Ina ya, nggak mandi ya. Oke. Nurul Aini, Hadir, Bu. mana Nurul? Iya, Bu, kameranya salah, Bu. Oh, nah, aja kamera di salah no ya. Kepencet, Bu. Kepencet iya. Kamu di mana Nurul ini? Di Di rumah Surabaya, Bu. Surabaya. Ya. Ya. Semangat ya. Nurul Bu. ya. Semangat. Ya, Rudiana, tadi sudah ada ya, Rudiana Mahfula. Saya lihat tadi senyum-senyum dari awal. Masih gabung Rudiana? Hadir, Ibu. Masih ya. Ya ini nyempluk, si cantik nyempluk sekarang ya. Rudiana, pipinya berisi sekarang. Oke, tapi tetap cantik kok Rudiana ya. Salsabila Firhani. Salsabila. Ada Salsabila? Tadi saya lihat tadi. Saskia, ini ada tadi. Saskia? Hadir, Bu. Nah, ya ini. Mana senyumnya Saskia? Kamu menghadapi kok. Nah, gitu kan lebih cantik. Ya. Di rumah ini kamu? Iya, Bu. Di Surabaya apa? Di luar Surabaya? Hah? Di mana? Jombang, Bu. Oh, di Jombang kamu. Iya. 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 Semangat ya. Jombangnya mana Saskia? Di Tembelang, Bu. Tembelang. Tangganya Pak Rektor, Bu. Tangganya Pak Rektor ini ya. Saskia. Oke, Winda. Winda Hadir, Bu. mana Win? Ah ini. Winda juga seger ini. Agak sedikit berisi juga sekarang pipinya ya. Kamu di rumah ya Win? Apa Di rumah, Bu. yang menyebabkan nyempluk-nyempluk semua ya? Yunita Chandra. Hadir, Bu. Mana Yunita? Ya, udah mandi ya Yun ya? Sudah. Sudah 2 kali apa sudah sekali? Sudah sekali. Sekali. Kamu di Surabaya dah? Di Lamongan, Bu. Lamongan juga. Surabaya sampai nggak mandi ya. Tetangga iso semaput kabeh nggak mandi ya. Iya. Zeni Utami. Ada tadi Zeni. Hadir, Bu. Ya. Oke Zeni. Kamu di Surabaya ya Zen? Di Lamongan, Bu. Oh, Lamongan juga. Lamongannya mana kamu? Sukodadi, Bu. Di mana itu? Di itu Bu Karanggeneng. Karanggeneng itu apanya Karangbinangun? Nggak tahu. Jauh kayaknya. Oh, kalau Karangbinangun itu dekatnya ini, dekat kalau Iya, dekat Bu. sebelum Lamongan. Ya, dekat situ. Jauh, Bu. Oh, nggak jauh. Karanggeneng sama Karangbinangun jauh, Bu. Oh, nggak jauh. Kalau Karanggeneng arah kemana? Derajat, Bu. Arah Paciran. Oh, Paciran. Sunan Derajat. Iya, Bu. Oh, Sunan Derajat. Ya, ya. Oke, kalau gitu. Sudah semua ya. Tadi ini Salsabila sudah mikrofonnya nggak buka ya. Baik, ini sudah azan zuhur juga. Kita bisa akhiri ya pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Erlika untuk fasilitas Jimit-nya. Terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama. Alika, aku mau berjawab sana,
Bapakmu di absen. Apa kok ora ya? Aku dah. Nang ae nak Surabaya jike buku caca aja diterno ae kok cupune wong-wong iki. Kumpul-kumpul ngono lho. Hei Aisyah, aku ndek ubur-ubur. Aku ndek ubur-ubur. Kok emosi. Nah, yo kelas iki wis kabeh lulus, gak tau ngumpul-ngumpul no. Aku tansi iki. Bongko gak ada Apa kok malah ngelis lah? Ayo kita berdua saja berdua langsung tas. Nah, ayo ngomong wae, aku gelem. Nak ome Anissa kumpul mangan. Ayo Miss ngomong Bu Fitri semuanya diambil di Surabaya gitu. Ayo ngono lho Vi, ketua Ivi nek ambek kon niku ambek Anissa pun dikabeh Caca. Ayo langsung Miss ngomong Bu Fitri, Bu bukunya anak-anak diambil di Surabaya semua gitu, gak ada yang dikirim. Kono, iku ngomong apa jenenge ongkire ditanggung masing-masing larang. Sak tanggungan 1.000 ngono lho. Ngawur, Pak. Surabaya lah ngomong 14.000 le. Cur wong Surabaya aja gak gelem marani Caca. Kon iku wis lumayan tahun kuwe. Fitri ngomong bukuwe teko Jumat. Wis ndang agendakan ae lek kepengin rene nang rene. Tak ngono nek kono sing gak kepengin rene ning kabeh kono rene. Minggu. Iku lho, Ya minggu. Ya wis, Jam berapa? Ya. Aku gelem. Sembarang. Mangan opo ngono lho Caca. Minggu jam Ya kan Bilang ulang dong, tahun kasih Desa. di ongkos. ruang 503. 10. Nggih. Kesiangan Emang Pak. boleh Jam masuk 9, kampus Cak. jam berapa, Beb? Emang oleh Kenapa, masuk Beb? kampus, Bang. Ya, Boleh, gak usah